Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Anak-anakku semua, pada kesempatan ini Bapak dengan materi yang baru, yakni elastisitas. Pada materi elastisitas ini ada dua kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama, menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yakni memahami konsep sifat elastisitas dan sifat plastis pada bahan. Yang kedua, memahami konsep modulus elastisitas untuk menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami hukum Hooke untuk menganalisis sifat elastisitas pegas. Berbicara elastisitas, di sini pada saat SD sudah diajarkan oleh para ustadznya. Demikian juga pada saat SMP diajarkan juga, sehingga Bapak hanya mengulang yang poin-poin penting yang kita butuhkan untuk dunia SMA. Elastisitas adalah sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. Jadi semisal karet gitu ya, kita tarik pakai kedua tangan kita, kemudian kita lepas, dia akan kembali lagi ke bentuk awal setelah kita tidak lagi menariknya. Itulah elastisitas ya. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan elastisitas suatu bahan. Yang pertama adalah tegangan. Tegangan di sini adalah besar gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu pada suatu benda. Kemudian tegangan di sini suatu benda kalau ditekan ya, maka benda tersebut akan terasa mampat, padat. Kemudian yang kedua adalah regangan, adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami sebuah tegangan ya. Kemudian yang ketiga adalah modulus yang, yakni besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda atau perbandingan antara tegangan dan regangan pada suatu benda. Secara matematis, ketiga persamaan ini persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah tegangan, gaya dibagi luas permukaan benda sigma sama dengan F dibagi A, sedangkan regangan pertambahan panjang benda delta L dibagi panjang awal benda L0. Adapun modulus elastisitas yakni tegangan dibagi regangan. E sama dengan sigma dibagi E kecil. Kemudian nilai sigma kita masukkan, kemudian nilai E kita masukkan, maka diperoleh persamaan yang kedua dari E besar modulus elastisitas, yakni F kali L0 dibagi A kali delta L. Semakin besar nilai modulus yang suatu benda, maka benda tersebut semakin tinggi elastisitasnya ya. Kita ke contoh soal. Andi memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter dan luas permukaan 1 cm pangkat 2. Kemudian Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar 5000 Newton. Jika panjang akhir logam besi tersebut adalah 1,1 meter, berapakah modulus elastisitas logam besi tersebut? Oke, silakan dicoba apa saja yang diketahui dan ditanya. Oke, mari kita sama-sama mengecek jawaban antum semua.
Apa saja yang diketahui di sini? Tentu saja ini dia 1 meter. 1 meter ini adalah panjang awal, ya, panjang awal. Kemudian ada panjang akhir 1,1 meter. Selain itu, luas permukaan logam besinya adalah 1 cm pangkat 2. Kita jadikan meter pangkat 2 sehingga 1 kali 10 pangkat min 4. Kemudian 5000 Newton adalah F, ya. Daya cukup yang diketahui, ya. Yang ditanya apa di sini? Tentu saja yang ditanya adalah modulus elastisitas, lambangnya E besar. Ya. Untuk menyelesaikannya banyak jalan menuju kesuksesan. Karena tadi Ana jelaskan nilai E ini persamaannya ada 2. Yang pertama, E sama dengan sigma dibagi E sama dengan F kali L0 dibagi A kali delta L, ya. Yang pertama, ini yang kedua, ya. Bapak akan menggunakan yang ini, ya. Nah, yang ini juga boleh, bisa, silakan. Bapak ingin menggunakan yang ini. Dengan demikian, Bapak akan mencari sigma dulu. Apa rumus sigma tadi? F dibagi A. Masukkan nilai F-nya 5000, A-nya 1 kali 10 pangkat min 4. Nah, diperoleh 5 kali 10 pangkat 7. 5000 di sini sama halnya kalau kita tulis dalam bilangan eksponen adalah 5 kali 10 pangkat 3. Sehingga 5 bagi 1, 5. Tadi 10 pangkat berapa yang di sini? 10 pangkat 3. Dibagi dengan 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 ini kita naikkan ke atas, dia menjadi 10 pangkat 4. Positif, berubah tanda minusnya ketika dia naik. Dengan demikian 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4, karena sama-sama 10 bilangannya, maka tinggal pangkatnya yang kita jumlahkan. 3 tambah 4 sama dengan 7, ya. Ada pertanyaan? Nah, kita lanjut. Sekarang kita cari nilai E. Delta L dibagi L0. Delta L di sini tentu saja LT dibagi L0. 1,1 dikurangi 1 dibagi 1. Hasilnya 0,1 dibagi 1, 0,1 hasilnya. Setelah sigma sudah, E-nya juga sudah, baru kita kembali lagi ke persamaan ini, ya. Nah, ini dia hasil akhirnya. 5 kali 10 pangkat 7, nilai sigma, 0,1 nilai E. 5-nya tetap, kemudian 10 pangkat 7 dibagi 0,1 sama halnya dengan 10 pangkat 7 dibagi 1 kali 10 pangkat min 1. Sama seperti kasus yang tadi, 10 pangkat min 1 dinaikkan ke atas, dia menjadi 10 pangkat 1. 10 pangkat 7 dikali 10 pangkat 1 sama halnya 7 ditambah 1, sehingga 5 kali 10 pangkat 8. Bagaimana sekarang? Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan dari sekian penjelasan anak di Japri atau di lewat grup, tanyakan. Insya Allah anak akan siap membimbing dan mengarahkan antum semua. Oke, kita lanjut ke hukum Hooke. Dalam bentuk grafik, hubungan antara gaya dan pertambahan panjang X. 0 ke A ini adalah batas hukum Hooke. Nilai K-nya konstan. Nilai K-nya konstan. Yang mana sebuah benda kalau kita lepas gayanya, dia akan kembali ke posisi semula. Sedangkan ke titik B, nah, ketika gaya itu kita lepas, dia agak mengendor sedikit, ya, karena gaya yang diberikan
ditambah ya. Nah, O, A, B ini adalah daerah elastis, perubahan elastis, masih dalam batas elastis. Adapun B ke C ya, kalau sudah melewati titik tekuk, dia agak sulit untuk kembali lagi ke titik semula. Nah, adapun D dan E ya udah patah sudah. Ya, gitu. Jadi B, C, D, E ini adalah daerah deformasi plastis ya. Nah, ini adalah grafik yang berbicara tentang hubungan F dengan X. Sekali lagi nilai K-nya konstan menurut penelitian yang dilakukan oleh Hooke. Nah, yang kedua, bunyi dari hukum Hooke. Nah, pada daerah elastisitas benda, besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda. Nah, secara matematis kita tulis F sama dengan K kali delta X ya. F sama dengan K kali delta X. Ini adalah keterangannya. F adalah gaya yang dikerjakan pada pegas, delta X pertambahan panjang, K adalah konstanta pegas ya. Biar lebih jelas kita coba ke contoh soal. Sebuah pegas yang panjangnya 15 cm digantungkan vertikal. Jika diberikan gaya 0,5 Newton, panjang pegasnya menjadi 25 cm. Berapakah panjang pegas jika diregangkan oleh gaya 0,6 Newton? Oke, silakan dicoba, minimal diketahui dan ditanya. Sudah? Nah, kita lanjut. Apa saja yang diketahui? Yang diketahui ini dia yang pertama 15 cm. Ini adalah L0 ya. 15 cm. Kemudian 25 cm. Ini adalah L1 ya. L1 kondisi pertama dia. Kemudian yang diakibatkan oleh F1 0,5 Newton. Kemudian kondisi kedua diakibatkan oleh gaya 0,6 Newton F2. Sudah yang diketahui? Nah, sekarang yang ditanya. Apa yang ditanya? Berapakah panjang pegas jika diregangkan oleh gaya 0,6 Newton? Tadi diketahui gaya 0,6 Newton adalah kondisi kedua. Dengan demikian, panjang pegas yang dimaksud di sini adalah L2. Nah, itu yang ditanyakan pada kondisi F2 ya, pada kondisi F2. Ya. Apa persamaan yang kita pakai? Tentu saja hukum Hooke yang kita pakai. F sama dengan, oh iya, kita hitung dulu delta X1-nya ya. Nah, anak lupa. Delta X1-nya kita hitung dulu, yakni L1 dikurangi L0. 25 kurangi 15, 10 cm kita jadikan meter. Dibagi 100 ya, hasilnya 0,1 meter. Ya. Setelah delta F1 diperoleh, baru kita ke F1 sama dengan K kali delta X1. F1 ada, K belum, delta X1 sudah. Berarti kita cari nilai K. K sama dengan F1 dibagi delta X1. Masukkan nilainya. 0,5 dibagi 0,1 hasilnya 5 Newton per meter. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Alhamdulillah. Ana ingatkan kembali nilai K pada hukum Hooke, dia ini adalah konstan, tetap ataupun sama, sehingga nilai K ini akan kita pakai juga pada kondisi kedua ya, pada kondisi kedua. Oke, kita ke persamaan Hooke lagi. F2 sama dengan K kali delta X2. F2 ada,
K ada, delta X2 tidak ada, berarti kita cari delta X2. Delta X2 sama dengan F2 dibagi K. Masukkan nilainya, 0,6 dibagi 5 sama dengan 0,12 meter. Meter kita jadikan senti, berarti dikali 100. 0,12 kali 100 sama dengan 12 cm. Apa sudah berakhir? Belum, karena yang ditanya adalah L2. Bagaimana rumusnya L2? L2 sama dengan panjang awal ditambah dengan perubahan panjang kondisi kedua. L0 ditambah delta X2. Masukkan nilainya. L0 15, delta X2 12. 15 tambah 12 sama dengan 27 cm. Jadi inilah besar pertambahan panjang yang diregangkan oleh gaya 0,6 Newton. Ada pertanyaan? Sekali lagi Bapak sampaikan, jika ada kesulitan dalam penjelasan Bapak atau yang tidak dimengerti, silakan dijapri, tanyakan, atau lewat grup tanyakan ya, nggak usah malu. Insya Allah Ana siap bimbing dan mengarahkan antum semua ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebagai bentuk untuk mengecek pemahaman antum semua, maka Ana memberikan tugas berikut untuk antum semua. Ini pertanyaan pertama dan ini adalah pertanyaan kedua. Anak-anakku semua, insya Allah Ana tidak melakukan ulangan, tetapi tugas-tugas ini akan menjadi nilai bagi antum semua. Ingat, semakin cepat berarti nilainya bagus, karena pembobotan nilai ditentukan dari cepat dan lambatnya antum mengumpulkan tugasnya. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.